ternyata lebih sulit nyapih anak laki-laki daripada perempuan. Nanti gede tua angel disapih. Sudah cukup di situ saja. Saya jawabnya juga agak gimana gitu kan. Tapi ya ini sing guyu-guyu ki sajane ya nunggu jawaban. Apa hukum suami menelan ASI istri ketika berhubungan? Waktu itu saya belum tahu ilmunya atau dalilnya. Yang saya tahu hanya berlaku untuk bayi atau anak saja. Waktu itu saya pas hamil, sudah keluar dan suami bilang sudah ada air susunya. Saya tanya, hukumnya gimana ya kalau kamu menelan ASInya? Suami jawab, ya kalau saya minum ASImu sampai saya ketiduran bisa jadi anakmu. Suami saya bicara begitu tanpa dasar secara agama dan tidak saya hiraukan. Ini catatan suami belum mengaji. Cari-cari ceramah Ustadz di YouTube belum ketemu. Akhirnya setelah masa menyusui saya selesai, ketemu video Ustadz Sukino almarhum ceramah dan membacakan hadis tentang salim. Seketika saya kaget. Dan apa yang harus saya lakukan? Semua sudah terlanjur, menelannya pun lebih dari 5 kali karena saat berhubungan. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, apa yang harus saya perbuat? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyusuan itu tidak berlaku kecuali dalam usia 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan tulang, menumbuhkan daging. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian penyusuan itu tidak menyebabkan kemahroman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi gimana penjelasan tentang hadis tersebut? Mohon tausiahnya Ustaz. Bareng ngelakoni bingung. Ini karena pertanyaan ya, ini bukan vulgar ya, kami harus menjawab ya. Ternyata ya lebih sulit nyapih anak laki-laki daripada perempuan. Nanti gede tua angel disapih. Sudah cukup di situ saja. Saya jawabnya juga agak gimana gitu kan. Tapi ya ini sing guyu-guyu ki sajane ya nunggu jawaban. Yang namanya sinur rodoah, usia susuan ya, itu sampai usia 2 tahun. Artinya kalau itu sudah besar, itu sudah tidak berada dalam sinur rodoah, tidak berada dalam usia susuan. Dan yang bisa menjadikan anak itu sebagai anak susunya, selain menyusu dalam sinur rodoah, usia susuan, itu juga minimal harus 5 kali susuan. Bukan hanya masoh atau masotan,
bukan hanya 1 kali sedot atau 2 kali sedot, tapi 5 kali susuan. 5 kali susuan itu ya betul-betul sampai dia kenyang. Sekali susuan, sekali sedot, 2 kali sedot, 3 kali sedot, belum kenyang, 4 kali sedot sudah kenyang, dilepas. Terus kemudian nyusu yang kedua juga demikian. Nyusu kedua misal baru 2 kali sedot sudah kenyang, ya sudah, itu dihitung 1 susuan. Selain berada di dalam sinur rodoah, juga minimal 5 kali susuan. Kemudian la rodoa illa makana fil haulain. Rasulullah bersabda, tidak ada susuan melainkan yang berlangsung dalam usia 2 tahun. Ini sinur rodoa. Hadis riwayat Daruqutni juz 4 halaman 174, nomor hadis 10 dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas. Ini sinur rodoah, usia susuan. Lah suaminya tadi usianya berapa? Wis bangkotan. Lah wong enek es teh panas, kopi, itu kan seger. Ada es susu segar. Ya kalau yang ditanyakan hukumnya apakah akan jadi anak susu, insya Allah tidak. Karena 1, suami tidak ada di usia susuan. Karena suami udah besar, udah gede. Dulu juga pernah ada seorang yang sudah melihat anak yang sudah dewasa datang kepada Nabi. Ya, ini coba ada hadisnya ini. Ya. Susuan di masa dewasa tadi loh. Mana? Lari-lari terus sih gimana ini? Ya, an Aisyata qalat. Dari Aisyah dia berkata, Ja'at Sahlah bintu Suhail ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Sahlah binti Suhail ini istri dari Abu Hudzaifah. Sahlah binti Suhail itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifata. Sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa halifuhu. Karena berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Ini istrinya Abu Hudzaifah mengadu kepada Rasulullah. Melihat wajah suaminya yaitu Abu Hudzaifah, wajahnya berubah karena keberadaan Salim berada di rumah itu, sedang Salim itu anak angkatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi. Kalau begitu susuilah Salim. Itu sabda Nabi. Qalat, Sahlah berkata, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Bagaimana wahai Rasulullah aku menyusui Salim sedang dia seorang laki-laki yang sudah dewasa. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau bersabda, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku sudah tahu kalau Salim itu laki-laki yang dewasa. Maka dari sini, ini hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1076. Dari sini, anak angkat yang sudah dewasa ketika usia
berada dalam sinur rodoah kok tidak disusui ibu angkatnya, maka nanti anak angkat ini sudah dewasa, sudah balik, dia tidak mahram dengan ibu angkatnya. Dan dari sini pula, dari hadis Nabi yang lain tadi, kita tahu sinur rodoah itu selama 2 tahun. Karena Allah firmankan itu. Allah firmankan itu. Waktu menyusui itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoah. Yang namanya rodoah menurut Allah bagi yang ingin menyempurnakan susuan itu haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Ya, selebihnya berarti tidak berada dalam sinur rodoah, tidak berada dalam usia susuan. Apalagi suami ibu tadi. Oleh karenanya insya Allah itu tidak menjadi anak dari istrinya tadi. Karena sebabnya tidak berada dalam usia susuan. Ning yo aja terus drembo. Hati-hati ya, hati-hati. Meski insya Allah tidak termasuk anak susuan, tapi lebih baik berhati-hati. Ya, ada lagi. Demikianlah para pemirsa, baru saja kita simak tanya jawab pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Nurholis Syaifullah LCM yang kami kutip dari Jihad Pagi MTA tanggal 11 Agustus 2024. Tentang hukum seorang suami minum air susu dari istrinya, yang ternyata tidak serta-merta menjadi anak dari istrinya. Sebenarnya video ini kelanjutannya panjang, banyak pertanyaan lain yang penting untuk kita ketahui juga. Namun kita fokus pada satu pertanyaan saja, agar lebih mudah dipahami. Tetaplah bersama kami untuk menyimak kajian Islam Al-Quran dan Sunnah dari MTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.